Di kota kecil dekat Universitas Al-Azhar Kairo ada seorang pria bernama Mahmud. Ia bukan profesor, bukan dosen, bukan pemilik gelar panjang di belakang namanya. Tapi ia bekerja setiap hari membersihkan papan tulis di salah satu gedung fakultas pendidikan. Para mahasiswa memanggilnya Ustadz Diam karena Mahmud tidak bisa bicara sejak lahir. Suatu pagi, seorang mahasiswa bernama Yusuf sedang menunggu dosennya. Ia sedang stres karena skripsinya ditolak untuk ketiga kalinya. Mahmud lewat sambil membawa kain penghapus papan tulis. Ia berhenti sejenak lalu menulis satu kalimat sederhana di sudut papan. Otak manusia memiliki lebih dari 86 miliar neuron. Jika satu gagal, masih ada miliaran yang siap mencoba lagi. Yusuf terdiam. Ia menatap Mahmud dan bertanya pelan, "Engkau menulis ini untukku?" Mahmud hanya tersenyum dan menunjuk hatinya. Lalu menunjuk kepada Yusuf tanpa suara, tapi rasanya lebih keras dari pidato. Sejak hari itu, Mahmud selalu menulis satu kalimat sebelum membersihkan papan tulis. Misalnya, tubuh manusia mengganti 330 miliar sel setiap hari. Artinya setiap hari Allah memberi kesempatan untuk menjadi versi baru. Jantung berdetak 100.000 kali sehari tanpa pernah bertanya, apakah aku masih dihargai? Manusia bisa belajar apapun, karena otak memiliki kemampuan neuroplasticity. Ia bisa membentuk ulang dirinya kapanpun kita mau berubah. Mahasiswa mulai memperhatikannya. Beberapa diam-diam memfoto tulisannya. Dari pria pembersih papan tulis, tiba-tiba ia menjadi sumber inspirasi di kampus. Tanpa suara, tanpa kelas, tanpa panggung, tapi dengan hikmah. Saat wisuda terbesar tahun itu, nama seseorang disebut sebagai donatur terbesar beasiswa mahasiswa miskin. Nama itu adalah Mahmud Ibn Yasin. Seluruh aula kebingungan. Mahasiswa saling bertanya, siapa itu? Tiba-tiba, Mahmud berdiri dari kursi sederhana di bagian paling belakang. Semua terkejut. Rektor mendekat dan berbisik lirih. Kenapa engkau bekerja sebagai petugas kebersihan kalau engkau pemilik yayasan pendidikan ini? Mahmud mengambil spidol dan menulis di layar besar LED wisuda. Ilmu itu bukan untuk meninggi, tapi untuk merendahkan hati. Aku ingin belajar, bukan hanya mengajar. Tangis memenuhi ruangan. Karena hari itu, mereka menyadari satu hal. Ada orang yang belajar tanpa suara, tapi mengajarkan lebih banyak daripada orang yang berbicara setiap hari. Tubuh manusia sendiri sebenarnya adalah guru. Jantung bekerja tersembunyi, tapi hidup bergantung padanya. Begitu pula kebaikan. Ia tak perlu terlihat untuk berdampak. Saraf dan neuron belajar seumur hidup. Artinya pendidikan bukan masa, tapi perjalanan. Air mata mengandung hormon penyembuh stres, jadi tidak apa-apa merasa gagal. Selama kamu tidak berhenti belajar, mungkin hari ini kamu merasa kalah, pendidikanmu terhenti, atau merasa tidak lebih dari posisi kecil. Tapi dengarlah, nilai manusia bukan di gelarnya, tapi di apa yang ia lakukan ketika tidak ada yang melihat. Jika kisah ini menyentuh hatimu, beri tanda suka, tulis refleksimu di komentar, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang ingat bahwa belajar bukan hanya soal sekolah, tapi soal cara kita memperlakukan hidup.